Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya wafillah azan ya Allah iyyakum. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terbukti Allah berikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat bisa sholat berjamaah, kemudian nikmat bisa mengikuti majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam setiap kebaikan. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekarang masuk kepada ayat Tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Di sini masuk ke dalam bab menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama. Dan nama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nama yang penuh dengan keberkahan. Dalilnya adalah ayat kita bahas Tabarakas murabbika. Nama Rabb kamu penuh keberkahan, dzil jalali wal ikram, yang mengandung keagungan dan kemuliaan. Ada dalam surat Ar-Rahman ayat 78. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tabaraka itu maknanya adalah halat al-barakah bismillah. Seorang mendapatkan keberkahan ketika menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita atau dalam segala hal, maka di sanalah turun keberkahan. Ya, apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, ya, tambahnya kebaikan. Kemudian termasuk barokah atau keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya ketika seorang makan kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan menyertainya. Kenapa? Karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan basmalah ketika makan, maka setan akan ikut makan bersamanya. Ya, satu ketika Rasulullah SAW memegang seorang tangan yang mau makan, dipegang tangannya. Ya, kemudian datang lagi seorang budak, ya, ingin ikut makan bersama. Kemudian dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Setan menyertai mereka berdua, ya. Karena langsung makan ngambil itu berarti ya menghalalkan bagi setan untuk ikut makan bersama. Nah ini tidak akan terjadi kalau kita ketika sebelum makan membaca basmalah, ya. Jangan sok keren ya. Ya tidak apa-apalah sedekah sama setan. Ya bukan itu ya. Ya Rasulullah sendiri melarang hal itu. Bahkan ketika ada anak-anak, ya, waktu Ibnu Abbas ketika memakan, apa kata beliau? Ya gulam, samillah wa kul mimma yalik. Wahai anak, ya bacalah bismillah dan makanlah dari yang dekat. Ya. Dalam sebuah riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Apabila salah seorang di antara kalian makan atau hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya minimal bismillah, ya lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim boleh. Fa innasiya, lah ini kadang orang lupa, ya. Apabila lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena hidangannya lezat, ya. Semangat untuk makan sudah meluap-luap, akhirnya lupa baca bismillah, ya. Lupa. Bagaimana kondisi seperti itu?
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yadhkura smallahi ta'ala, hendaklah dia menyebut nama Allah taala fi awwalihi, pada awalnya. Falyaqul, maka dia mengatakan atau hendaklah mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini kalau lupa. Ya, artinya apa? Ya, supaya setan tidak menyertai kita. Dalam beberapa keterangan ya, ketika setan menyertai seorang dalam makan karena dia lupa membaca basmalah di awal kali, kemudian mengucapkan doa ini, maka setan segera memuntahkan apa yang telah dia telan. Nah, ini sekali lagi ya, keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, falyaqul bismillah, maka hendaklah mengucapkan bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul, apabila dia lupa pada awal kali tidak mengucap bismillah, falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau tadi bismillahi awwalahu wa akhirahu, wawunya lamnya kita fathahkan. Kemudian sekarang ada tambahan fi awwalihi wa akhirihi. Salah satu boleh ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Lah, kalau terus lupa gimana? Lah, ini perlu diajari ya. Berarti awalnya makan biasa enggak pakai basmalah, maka dirubah ya. Di antara keberkahan kalimat bismillah atau nama Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza stajnahal lailu, apabila malam itu menjelang, au qala junhul lail, atau dikatakan berada di sore hari atau ujung malam. Apa kata Nabi? Fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Ya, ini waktu maghrib. Fa inna syayatin, sesungguhnya setan-setan tantashiru hina idzin, ya, berkeliaran pada waktu itu. Ya, dulu ada kasus orang hilang ya, dan ternyata dia hilangnya ketika waktu maghrib. Ya, terus ketika ketemu, tadi kamu kemana loh? Saya tadi di sini di pintu. Ya, wallahu taala alam ya, mungkin disembunyikan sama setan. Ya, maka orang tua adalah hati-hati ya ketika masuk ya akhir sore ya atau ketika menjelang maghrib ya, apa setan pada waktu itu berkeliaran ya. Fakufu sibyanakum, maka tahan anak-anak kalian ya. Karena setan bergentayangan atau berkeliaran pada waktu itu. Fa idza dhahaba sa'atun minal isya, apabila ya lewat ya sesaat ya setelah waktu isya ya, atau malam hari, ketika mereka mau keluar fakhalluhum, maka dipersilahkan, tidak apa-apa ya, tapi yang mungkin dijaga gitu ya. Jadi ya namanya anak-anak itu kan ya harus tetap diawasi ya. Ya, antara maghrib dan isya mungkin setannya tidak terlihat ya, tapi kalau antara isya ke atas lah ini setannya terlihat ya. Setannya mungkin bawa karung atau bawa mobil ya, tapi tetap ya kita punya tanggung jawab menjaga anak-anak kita. Wa aghliq babaka, dan tutuplah pintu kamu malam hari, wadhkurismallah, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tutup pintu kamu ya, pintu kalian dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa atfi misbahaka, dan matikanlah lampu-lampu kalian, wadhkurismallah, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa auki shiqa'aka wadhkurismallah, dan tutuplah wadah-wadah minum dan makan kalian, kemudian sebutlah nama Allah. Wa khammir ina'aka wadhkurismallah, dan tutuplah ina'aka, bejana-bejana kalian, kemudian sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Walau ta'rudu alaihi syai'an, walaupun hanya sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Ikhwah fillah azaniyakumullah, ini tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan hal-hal seperti di atas, jangan lupa sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain, bejana-bejana kita itu hendaklah kita tutup. Karena ada sebuah riwayat penyakit itu turun setahun sekali atau berapa lupa ya.
Makanya apa? Perintah Nabi SAW untuk menutup bejana-bejana. Ya. Kamar mandinya ditutup. Kalau ada tutupnya, tutupnya, ya panci-panci dan sebagainya atau sair itu ditutup. Ya, supaya apa? Tidak mendapatkan bagian atau bencana dari penyakit tersebut. Ya, atau kalau tidak ada cukup meletakkan sesuatu di atasnya. Ya, karena setan tidak bisa makan ya atau membuka sesuatu yang ditutupi tersebut. Ya, berarti kalau terbuka ya bisa jadi dimakan syaitan. Ya. Tapi ini berkahnya kalimat bismillah. Bahkan rahmakumullah dalam sebuah riwayat Al-Imam Tirmidzi banyak Ali radhiyallahu taala anhu ya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satara ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqula bismillah." Ini keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tertutup antara pandangan atau mata jin dan aurat Bani Adam apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi yang mana mengatakan bismillah. Jadi ketika sebelum masuk kamar mandi ya, kita mengucapkan bismillah, maka jin dan syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Ya. Ini penting ya kenaannya. Kenapa? Karena ketika jin itu melihat aurat kita bisa jadi kita diganggu. Ya, ada beberapa kasus orang yang setelah dari kamar mandi kemudian dia jadi gila. Ya, itu mungkin saja dia masuknya tidak pakai doa ya. Ada riwayat lain ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, maka sebagian ulama menggabungkan dua ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata bismillah ini untuk mensater. Ya, untuk memberikan tutup agar supaya aurat kita tidak terlihat oleh bangsa jin. Ya. Kemudian doa yang kedua agar Allah lindungi kita ya dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ini umum bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi ya, kalimat basmalah ya disebutkan juga oleh Nabi SAW. Kata beliau, kullu kalamin, setiap ucapan au amrin atau perkara ya dzibalin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa abtar. Setiap perkara, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa abtar au qala aqqa, maka dia terputus ya. Hadis ini walaupun dhaif tapi banyak jalurnya ya. Hadis ini menjadi hasan li ghairihi, dan hasan termasuk hadis yang sahih. Setiap perkara yang tidak kita mulai dengan basmalah maka ia terputus. Ya. Kebalikan dari tadi ya, kata nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung keberkahan yang banyak. Maka kalau ingin amal perbuatan kita diberkahi oleh Allah, jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budhu wastabir liibadati. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala wastabir liibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah Allah kepada kita agar kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam beribadah kepada Allah. Ya, karena yang namanya ibadah itu butuh kesabaran. Sekiranya sholat ini cuma sehari semalam, saya yakin ya sholat kita berkualitas. Ya, makanya benar ya kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat ya, bahwasanya kalau kita sholat ya yakinlah bahwasanya adalah sholat kita yang terakhir. Ya, kalau kita yakin seperti itu, subhanallah, berarti kita akan sungguh-sungguh dalam sholat. Wastabir li ibadati, sabarlah kita. Kata Syekh Utsaimin, isbir wa in syaqqa 'alaika dzalik. Sabar walaupun hal itu berat bagi kalian. Ya, sholat ini berat. Ya. Apalagi sholat subuh, ya, sholat isya. Ya, yang kata Nabi bardain, dua dingin. Ya. Orang yang sholat isya berjamaah, ya, maka dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Ya. Orang yang sholat subuh berjamaah, dia terbebas dari sifat munafik. Masa tidak ingin seperti ini? Ya, pahala-pahala yang luar biasa. Ya, walaupun walaupun berat bagi kita. Karena memang di dunia ini waktu kita untuk beramal, ya, belum waktu kita untuk memanen. Kemudian selanjutnya, dan ini sebagai syahid daripada bab ini,
Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kau mengetahui ya lahu pada Allah itu samia. Samia itu adalah yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sifat-sifatnya Allah Maha tinggi, ya, dalam nama-namanya Allah Maha tinggi. Ya, tidak ada yang menyamainya. Maka kalau kita mengatakan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, maka berarti wajib kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rabb kita adalah Rabb yang luar biasa sempurna, tidak ada tandingannya. Ya, kalau Rabb masih bisa dikalahkan, wah repot ini ya. Tuhan ya. Nah, seperti ada beberapa cerita di film India ya, para dewa bertengkar. Ya, satu kalahkan dan yang lainnya, masya Allah. Padahal dia dewa yang menciptakan. Nah ini gimana ini nanti? Ya, umatnya akan bingung seperti ini. Ya, maka subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Tidak ada yang mengalahkan lagi Allah Subhanahu. Dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya. Kalau sesuatu itu masih ada tandingannya, ya berarti belum sempurna. Tapi semua sifat Allah Subhanahu wa taala ya kesempurnaannya tidak ada yang menandingi. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian mengetahui ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sama sekali, ya. Bahkan dari sisi lafaz Allah sendiri pun ya ada sebuah keunikan ya. Kalau Tuhan coba dibaca cepat dibulak-balik ya, nanti lama-lama jadi hantu ya. Tuhan ya. Tapi kalau Allah ya, kalian bolak-balik tetap Allah Subhanahu wa taala ya. Dari segi nama sudah luar biasa. Dalam ayat lain Allah juga merintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadap perintah tersebut, terhadap salat tersebut. Ya, hadirin rahimakumullah. Sekali lagi ya, ini ayat memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan kita bersabar kepada Allah. Kemudian hal ta'lamu lahu samia, ini menunjukkan bahwasanya penafian ya, tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya, dan ini ayat yang terakhir. Jadi pada pertemuan kali ini insyaallah kita membahas 3 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yakun lahu kufuwan yang sepadan bagi Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Ya, tidak ada yang menyebadani Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya sama dengan yang sebelumnya. Kata Syekh Utsaimin, hadhil ayah aidan fiha nafyul kaf'i lillahi azza wajalla. Ayat ini juga menunjukkan penafian ya, pengingkaran tandingan atau sepadan ya, atau sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika likamali sifatihi, karena disebabkan ya sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala ahada yukafi'u, tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. La fi ilmihi, tidak dalam ilmunya juga. Ya, ada ilmunya yang menyamai Allah? Tidak ada. Ya, tidak ada sesuatu yang kecuali tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berilmu, minta kepada Allah, dan Allah perintahkan kepada kita, Rabbi zidni ilma. Ya, ini santri sering berdoa ini enggak? Oh, pantas hafalannya enggak hafal-hafalnya. Ya. Contoh Ibnu Taimiyah sering sampaikan ya. Ibnu Taimiyah itu ketika mau belajar, beliau sholat 2 rakaat dulu. Dan berdoa dengan doa yang paling bagus ya. Salah satunya apa, masih ingat? Masya Allah, santa ya. Ya Allah, lunakkanlah ilmu sebagaimana Engkau melunakkan besi kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, besi yang begitu kerasnya dilunakkan sehingga bisa dibentuk menjadi apapun. Saya minta kepada Engkau ya Allah, ya lunakkanlah ilmu kepada saya. Ya, doa. Ya, jangan sepelekan doa. Ya. La fi ilmihi, tidak ada yang menyamai ilmu Allah Subhanahu wala sam'ihi dan juga tidak dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendengaran makhluk itu terbatas ya, bahkan dalam satu pasar itu ketika semua orang ngomong semua, yang dengar jadi bingung ya, pusing ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu semua hambanya meminta apa yang dia inginkan, itu Allah mengetahuinya. Nah, mungkin kita tidak masuk akal, kok bisa ya? Ya bisa aja.
Ya, karena akal kita terbatas dan ya. Maka akal yang terbatas ini jangan merasa sombong bisa mengetahui Allah lebih dalam. Ya. Dulu pernah kita contohkan, ya. Apa yang kita lihat ini menjadi standar. Semisal ada orang yang buta tidak pernah melihat dunia. Allah bukakan 1 detik saja. Ternyata yang dilihat apa? Ayam. Ya. Yang dilihat ayam. Setelah itu Allah butakan lagi, misalkan ya. Terus dikasih tahu, apa yang kamu lihat? Ayam ya Allah. Nah, ayam itu. Kemudian setelah itu, ada lagi, ya, gajah. Kalau dari ayam apanya gitu loh? Karena apa yang kita lihat dari ayam tadi gitu. Gajah itu kepala sama punggungnya bersatu. Dia mikir, ayam yang kepala lehernya agak panjang, ternyata ada yang nempel dengan ini. Dan lebih besar beberapa kali lipat dari ayam. Mikir lagi. Ada di sana yang namanya wanita gitu loh. Wanita itu kayak apa? Dia lebih tinggi dari ayam ya. Lehernya tidak terlalu panjang dari ayam. Mikir lagi. Ya. Kakinya 2 berdiri tegak. Kalau ayam kan agak jongkok sedikit. Ya, kenapa? Karena itu yang menjadi standar. Sama ketika kita di dunia, ya. Apa yang kita lihat menjadi standar kita. Makanya ketika kita disebutkan tentang bidadari yang ketika minum keluar kelihatan di tenggorokan, mungkin kita ngeri banget lah. Ya, ini koyo apa gambarannya gitu. Ya. Jadi ya memang gambaran kita yang lahir di dunia ini. Banyak hal yang tidak kita lihat, banyak hal yang belum kita ketahui. Ya. Ini makhluknya Allah loh ya. Apalagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jauh sekali. Maka ketika Allah mengkabarkan tentang sifat tersebut, kita juga mengkabarkan sebagaimana Allah yang kabarkan. Ya, tentang istiwa, ya Allah berada di atas arsy. Allah mengkabarkan Allah di atas arsy, tapi Allah tidak mengkabarkan bagaimana Allah berada di atas arsy. Apakah Allah berdiri, apakah Allah duduk? Allah tidak mengabarkan. Ya. Ketika Allah mengabarkan punya tangan, sudah kita punya tangan Allah bagaimana lah, itu yang Allah tidak kabarkan. Maka kita juga beriman sudah seperti itu. Kenapa? Karena zat Allah tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala basari, dan tidak pula penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wala qudratihi, dan juga kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Wala izzati, dan tidak pula keperkasaan Allah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas ya, perkasaan itu ada pada makhluk juga. Tapi keperkasaan Allah itu mutlak ya, yang tidak bisa dimiliki oleh makhluknya. Wala hikmati, dan tidak pula hikmahnya. Wala ghairi dzalika min sifati, dan tidak pula sifat-sifat yang lain. Maka rahmatullah, termasuk kesyirikan itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan musyabbih itu musyrik, iya. Orang yang menyamakan musyabih ya. Allah duduk di atas arsy ya. Kalau duduknya seperti duduk saya di atas kursi ini, iya. Ya, berarti dia seorang yang musyrik. Tapi masalahnya ada ulama yang seperti itu. Allah duduk, selesai. Ya. Para ulama tidak menambahkan duduknya kayak siapa ya. Kayak santri atau kayak ustadz, enggak. Ya. Kalau semisal mengatakan duduknya seperti lah, sama, sepakat sudah. Dia musyabih dan dia seorang musyrik. Ya, maka termasuk kesyirikan menyamakan Allah dengan makhluk. Termasuk juga kesyirikan apa? Mengambil hak ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya untuk Allah. Kok kita berikan kepada selain Allah? Ini namanya juga syirik. Ya, contohnya apa? Sujud, doa. Itu ibadah yang khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sujud kepada selain Allah berarti telah berbuat kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah berarti telah berbuat kesyirikan. Ya. Makna yang ketiga yaitu apa? Merebut hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kesyirikan. Apa hak khusus Allah? Ayo murojaah. Hak khusus Allah apa? Mencipta, ya, mematikan, memberi rizki, apa lagi? Mengatur alam semesta. Itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mematikan dan menghidupkan, berarti ini merebut kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia telah berbuat
kesyirikan. Ya, wallahu taala alam. Ya, mungkin 3 ayat ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, monggo silahkan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Ini ada pertanyaan dari jamaah berkaitan dengan orang menyebutnya sebagai pesta demokrasi ya. Ini terkait pemilihan pemimpin. Adakah ancaman bagi orang yang meminta diangkat sebagai seorang pemimpin? Yang kedua, dan apa ancaman bagi pemimpin yang khianat dengan janji yang sudah diucapkan ketika menjabat kepada rakyatnya? Ya. Itu saya mengajar. Barakallahu fikum. Barakallah. Ya, 2 pertanyaan ya, nanti kalau lupa diingatkan. Pertanyaan tadi yang pertama ya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan? Ya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan? Kita fokus pada pertanyaannya ya. Jadi hadirin rahimakumullah, meminta jabatan atau meminta kepemimpinan itu boleh kalau kita mampu. Perhatikan ya, kalau mampu ya, dan memang benar-benar punya kapasitas. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau berkata dalam surat, kita tanya, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Surat apa itu? Sing hafalannya akeh tuh. Ij'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Apa nak? Khalid? Yusuf. Surat Yusuf. Masya Allah. Juz berapa itu? Surat Yusuf juz berapa? 13. 13. Masya Allah. Tak tanya lagi enggak apa? Itu baris keberapa itu? Lupa. Ya, Allah abadikan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika waktu itu di Mesir. Apa kata beliau? Ij'alni ala khazainil ardh. Ya, jadikan saya sebagai bendaharawan negara. Ya, berarti beliau minta jabatan. Ya, tapi beliau merasa yakin dengan apa yang beliau lakukan. Ya, dan bisa jadi beliau melihat waktu itu kondisi yang memang tidak ada orang yang mampu, tidak ada orang yang bisa mengurusi kepemimpinan karena tidak punya kapasitas. Maka setelah itu kalimat beliau, inni hafidun alim. Sungguhnya aku hafidun. Dalam sebagian tadi dikatakan, saya bisa menjaga amanah yang diberikan kepada saya. Alimun, ya, saya mengetahui, ya, saya ahli, saya punya ilmunya untuk mengurusi masalah ini. Ya. Jadi boleh kita meminta jabatan dengan catatan apa? Ya, kita bisa amanah, kemudian kita bisa melaksanakan jabatan tersebut. Ya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikan saya imam pemimpin kaumku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Anta imamuhum. Engkau adalah imam atau pemimpin mereka. Ya, jadi boleh seorang meminta kepada kepemimpinannya. Tapi ketika dia merasa berat, merasa tidak mampu dan khawatir tidak amanah, maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan kepemimpinan. Jangan pernah mencari kepemimpinan. Ya, ada sebuah riwayat menyebutkan ya, kalau tidak salah Abdullah bin Zubair. Ya, ketika ada desas-desus beliau mau diangkat menjadi khalifah, beliau mohon kepada Allah, ya, untuk segera dimatikan, ya, supaya tidak mendapatkan jabatan khalifah. Kenapa? Karena beliau melihat berat tanggung jawabnya. Ya, yang diurus itu banyak. Ya, dan hadirin rahimakumullah, ketika seorang menjadi pemimpin, ya, ada
satu orang saja yang kelaparannya atau dia kedinginan semisal, ya, tidak punya rumah atau mungkin terlantar dan sebagainya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maaf, satu contoh begini, di kota-kota itu ada tidak ketika orang gelandangan itu ada tidak? Banyak ya, banyak ya. Atau mungkin di Lumajang saja mungkin berapa orangnya? Kita keluar di jalan ada orang 7 di pinggir jalan. Ya, keluar ke sana ada orang yang tunawisma tidak punya rumah. Nah, ini loh tanggung jawab pemimpin itu berat. Ya. Maka jangan pernah berharap untuk menjadi pemimpin. Tapi sekiranya memang tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan pemimpinan, ya. Tidak ada orang yang mampu untuk memimpin dan kita mampu, ya, merasa mampu untuk menjadi seorang pemimpin, maka boleh silakan. Kemudian yang kedua, apa hukum orang yang berkhianat terhadap janji-janjinya? Ya, biasa pemimpin kalau mau jadi pemimpin mesti mengeluarkan janji-janji. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Nabi kita SAW bersabda, ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzibah. Yang pertama, apabila dia berbicara maka dia dusta. Ya. Idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji maka dia mengingkari, ya, menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Kalau ada orang atau seorang pemimpin yang dulu berjanji A, B, C, D, E, ternyata tidak dipenuhi semuanya, nah, berarti ini termasuk apa? Ciri orang munafik. Ya. Munafiknya apa? Ya, para ulama katakan kalau yang disebutkan Nabi 3 sifat dalam hadis ini adalah munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Karena nifak itu ada 2 ya. Nifak i'tiqad, ya, orang yang menyembunyikan kekufuran, yang menampakkan keislaman. Para ulama sepakat ini adalah kemunafikan yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Adapun nifak amali atau nifak seperti 3 contoh tadi, ya, maka tidak sampai mengeluarkan kepada Islam. Ya, cuman kalau kita tahu misalnya orang ini sudah biasa ngomong bohong, janji mengingkari, nah, mosok mau dipilih lagi, kan seperti itu. Ya. Artinya gini, alhamdulillah, ini bagi yang memilih loh, ya. Bagi yang memilih, bagi yang tidak memilih silakan, tidak masalah. Ya, ini masalah ini selesai. Ya. Dan ketika ada seorang pemimpin yang tidak amanah, ya, tidak menepati janji, ini masuk anda munafik. Ya, kalau dia muslim, dia masih seorang muslim. Ya, cuman terpapar sifat munafik. Ya, wallahu taala alam. Mungkin yang lainnya tafadhol. Bismillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallah. Mengenai hak Allah tentang hukum, bagaimana pandangan ulama ketika melihat fenomena yang ada, hukum manusia lebih diutamakan daripada hukum yang sudah Allah tentukan menurut pandangan ulama. Jazakallahu fiikum. Ya. Jadi masalah hukum itu masalah yang sensitif, ya. Akhirnya rahmatullah, membuat hukum itu adalah hak khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paham ya? Jadi hukum yang berkenaan dengan Daruratul Khams, ya, 5 perkara yang dijaga oleh Islam: agama, akal, kemudian apa? Harta, kehormatan, dan ya satu lagi apa? Nyawa, ya. Jadi yang berkaitan dengan 5 hal ini itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tidak boleh seseorang membuat undang-undang yang menyelisih apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau membuat peraturan, ya landasannya Al-Quran boleh. Ya, di luar dari ini silakan kita buat sendiri, aturan sepak bola, aturan futsal, aturan apa lagi, aturan administrasi, tidak masalah karena tidak masuk ke dalam Daruratul Khams, ya, 5 hal yang pokok dalam Islam. Ya. Sekali lagi, ya, membuat undang-undang yang berkenaan dengan ini adalah termasuk hak khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ketika ada semisal pembuatan undang-undang, ya, kita berharap
ya dari pemimpin-pemimpin kita bisa membuat atau merumuskan undang-undang yang sumbernya dari Al-Quran. Itu bisa kita lakukan dari mana? Ya mungkin minimal kita sebagai rakyat kecil seperti ini kita membiasakan ngaji majelis taklim, kita perbanyak majelis taklim di mana-mana sehingga banyak orang yang paham, kemudian mereka mengajukan atau mengusulkan satu bentuk aturan yang di sana bersumber dari Al-Quran. Ya, kita berharap bisa seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin yang lainnya. Bismillah. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Mengenai tadi meminta jabatan, bahwasanya tadi jenengan katakan bahwasanya minta jabatan itu boleh bagi mereka yang merasa mampu ya. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi itu yang la tas'alil imarah ya. Janganlah engkau meminta jabatan ya. Mungkin itu barakallahu fiikum. Nah, terkait dengan hadis yang melarang kita minta jabatan, di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Satu tadi membolehkan berdasarkan hadis tadi, ya, dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua berdasarkan hadis yang disebutkan sama beliau, ya, jangan pernah meminta kepemimpinan. Ya, wallahu taala alam. Ya, kalau memang ya satu negara atau satu instansi atau satu lembaga apalah ya, dia berada dalam ambang kehancuran dan ada seorang yang mampu, ya, maka berarti apa di sini? Ya, orang yang mampu dia punya tanggung jawab, ya, dan sekiranya dia tidak diberi tanggung jawab kecuali dia meminta jabatan, maka adalah dia meminta jabatan. Ya, jadi wallahu taala alam ya, hadis tentang larangan meminta jabatan itu tidak mutlak, ya, kecuali ketika memang sudah ada orang yang mampu naik semuanya sudah, ya, ada orang yang mampu mengurusi naik sudah selesai, kita tidak perlu minta jabatan lagi, ya. Makna yang kedua, wallahu taala alam ya, bisa jadi orang itu tidak punya kapasitas, tapi dia tetap pengen jadi atau minta jabatan. Nah ini yang dilarang, ya, bukannya malah islah atau memperbaiki, tapi justru malah membuat kerusakan, ya, wallahu taala alam. Yang lainnya apa tuh? Mungkin yang putri jika ada bisa ditulis di kertas. Bismillah, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini terkait tadi hukum menganggukkan atau menundukkan kepala atau badan untuk menghormati, atau misalkan kalau di Jawa ini dan Sewu gitu biasanya kan kebiasaannya menunduk ya. Batasan kita menunduk kepada selain Allah atau menganggukkan kepala itu seperti apa? Barakallahu fikum. Nah, menundukkan kepala ya, tujuannya untuk menghormati, bukan tadzallul. Itu menurut sebagian ulama tidak mengapa. Ya, kayak seperti orang Jawa, monggo, masuk monggo ini. Kan gitu. Monggo itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, salah satu makna ibadah itu adalah tadzallul. Ya, apa tadzallul? Merendahkan diri. Ya, tidak cuma nunduk ya. Kalau cuma dengan sekedar gini itu kita merendahkan diri kita. Yang seharusnya kita hanya pada Allah merendah diri, ini sudah termasuk ibadah dan ini yang dilarang. Ya, berarti kita menundukkan atau menghormat. Kalau orang Jepang sama-sama ketemu kan duduk seperti ini, Nah, itu selama tidak ada rasa tadzallul ya, merendahkan diri, ya, maka itu tidak masalah. Tidak mengapa. Ya, itu akan menjadi ibadah ketika apa? Dia meniatkan untuk menundukkan diri atau merendahkan dirinya di hadapan manusia. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Yang lainnya, tafadhol. Santai, tafadhol. Ada pertanyaan?
atau mungkin mau nulis atau udah? Tidak ada. Alhamdulillah, kalau tidak ada, semoga bisa dipahami. Karena majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.